إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Para ikhwah sekalian, alhamdulillah rabbil alamin, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita pada kali ini atau di malam yang berbahagia ini kita bisa berkumpul bersama untuk sama-sama mempelajari syariat Allah Subhanahu wa taala. Ya, di mana pada kesempatan kali ini ya agak berbeda dengan kajian-kajian yang sebelumnya. Kita akan membahas tentang permasalahan yang insya Allah Subhanahu wa taala sebentar lagi kita akan memasuki daripada hari raya Idul Adha. Yang dimana Idul Adha ini ya terdapat di dalam hari raya Idul Adha ini salah satu ibadah yang mulia, ibadah yang memiliki keutamaan dan keagungan, yaitu ibadah berkurban. Sebagaimana kita juga sudah sama mengetahuinya ya, bahwasannya berkurban ini merupakan salah satu ibadah dan juga merupakan syiar di antara syiar-syiar agama dan syiar Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara bentuk tanda ketakwaan seseorang itu adalah di mana ketika mereka, ini salah satu tandanya adalah di antaranya mereka mengagungkan syiar di antara syiar-syiar Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman, "Dzalika wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub." Siapa saja yang mengagungkan syiar di antara syiar-syiar Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu merupakan tanda di antara ketakwaan hati para manusia yang mengagungkan syiar-syiar Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini sebagaimana dalam ayat surat Al-Hajj ayat 32. Dan juga dasar bahwasannya berkurban ini merupakan salah satu ibadah yang Allah Subhanahu wa taala syariatkan adalah firman Allah Subhanahu wa taala yang insya Allah semua dari kita sudah pasti mengetahui ayat tersebut, yang firman Allah di dalam surat Al-Kautsar ayat kedua, fasalli li rabbika wanhar, maka sholatlah dan untuk Rabbmu dan berkurbanlah. Nah, atas dasar itu ini berarti berkurban ini merupakan salah satu syariat di antara syariat Allah dan juga merupakan syiar di antara syiar-syiar agama Allah Tabaraka wa Ta'ala. Nah, maka dari itu penting bagi kita, dan bukan hanya sekedar penting, wajib bagi kita untuk mengetahui hukum-hukum yang berkaitan dengan masalah kurban itu sendiri. Agar kenapa? Agar kita ketika melaksanakan kurban ini bisa sesuai dengan apa yang dimintakan dan diperintahkan, dan juga tidak melakukan hal-hal yang dapat merusak daripada ibadah kurban yang kita laksanakan dan kerjakan. Ya, tentu kita semua sudah maklum dan tahu bahwasannya syarat dasar ibadah itu untuk diterima adalah dua hal. Yang pertama adalah ikhlas untuk Allah Subhanahu wa taala dan juga mengikuti ketentuan yang telah ditetapkan di dalam syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ibadah kurban ini dikenal dengan yang namanya di dalam bahasa Arab dikenal sebagai udhiyah. Dikenal sebagai nama udhiyah. Yang dimana udhiyah ini berasal, akar katanya berasal dari dua hal. Ada dua pendapat para ulama. Yang pertama adalah dhahwah, yaitu permulaan terbitnya matahari. Dan sebagian para ulama mengatakan bahwasannya akar kata daripada udhiyah ini adalah dari kata duha.
ya. Dan kita ketahui dhahwah dan juga duha ini maknanya adalah menunjukkan waktu di antara waktu-waktu pagi. Jadi di antara bagian waktu pagi itu ada yang dinamakan dhahwah dengan yang dinamakan duha. Yang dimana kedua waktu ini ketika matahari sudah mulai terbit. Mengapa dinamakan dengan udhiyah yang dimana akar katanya berasal dari kata dhahwah atau duha? Dikarenakan kebiasaan dulu para sahabat ketika mereka berkurban, mereka akan menjemur ya dan mengeringkan daging sesembelihan atau kurban yang mereka persembahkan dan mereka kerjakan itu dengan menjemurnya di bawah terik matahari ya. Nah, adapun secara itu dari sisi bahasa, adapun secara syariat maknanya adalah ma yuzbahu minan na'am ya, adalah sebuah nama ya yang menjelaskan akan syariatnya, akan disyariatkannya untuk menyembelih daripada binatang ternak. Binatang ternaknya apa saja? Ada 3. Ada 3. Artinya kalau berkurban di luar daripada yang 3 ini maka tidak diterima dan tidak sah, atau bukan artinya tidak sah, artinya tidak diterima sebagai ya kurban yang disyariatkan di hari raya Idul Adha. Yaitu pertama adalah apa? Unta dan lalu sapi ya. Masuk ke dalamnya juga di sini adalah apa? Kerbau. Ya. Sapi masuk ke dalamnya kerbau. Lalu yang ketiga adalah kambing. Mencakup di sini adalah juga domba dan kambing. Ya. Pada hari raya Nahar, hari raya Idul Adha dan ayyamit tasyrik dan hari tasyrik ya. Nah, jadi disyariatkannya atau diperbolehkannya kita menyembelih kurban itu pada 4 hari ya, hari raya Idul Adha yaitu di tanggal 10 Zulhijjah dan hari raya tasyrik yang dimana hari raya tasyrik ini ada berjumlah 3 hari yaitu di tanggal 11, tanggal 12 dan tanggal 13. Selama masih berada di 4 hari ini dan melakukan ibadah kurban ya di antara atau di salah satu di antara 4 hari ini, maka ibadah kurbannya diterima. Nah, hukumnya bagaimana hukumnya ini? Hukum ibadah berkurban ini ya. Tentu kita bertanya nih, hukumnya apa? Hukumnya adalah sunnah muakkadah. Ya, hukumnya sunnah muakkadah ya. Nah, sunnah muakkadah yang dimana ibadah kurban ini adalah termasuk di antara sunnah muakkadah yang menunjukkan akan syiar di antara syiar-syiar agama Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang dimana tujuannya untuk ya menunjukkan akan pengorbanan kita dan untuk memasukkan rasa kebahagiaan dan kegembiraan kepada saudara muslim kita yang lainnya. Nah, tetapi sunnah muakkadah di sini hukumnya sunnah bukan sunnah dalam kepada setiap jiwa kaum muslimin, tetapi sunnah kifayah. Sunnah kifayah. Jadi selain ada fardu kifayah juga ada sunnah kifayah. Nah, jadi yang kifayah itu bukan hanya fardu aja, tapi juga ada sunnah. Maknanya bagaimana? Artinya bila seorang kepala rumah tangga ya, yang dimana semua anggota keluarganya tinggal di satu rumah yang sama, maka cukup bagi kepala rumah tangga tersebut yang melaksanakan ibadah kurban, dan sunnah tersebut telah atau bagi anggota keluarga yang lainnya telah terwakilkan di dalam pelaksanaan sunnah kifayah tersebut ya. Nah, yang menunjukkan lagi akan dalilnya sunnah ibadah kurban ini, perkataan Imam Asy-Syafi'i, balaghana anna Abu Bakr wa Umar radhiyallahu taala anhuma kana la yudhhiyani karahatan an yura annaha wajibah. Dahulu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu dan juga Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, mereka tidak berkurban. Ya. Mereka tidak berkurban. Artinya Ustaz, berarti beliau meninggalkan salah satu syiar Allah? Enggak. Jadi
kadang ketika ada tujuan yang lebih besar, yang dimana tujuan ini merupakan bagian daripada perintah syariat, ya, yang dimana tidak bisa tercapai melainkan dengan meninggalkan sebuah sunnah, itu juga sebuah hal yang disyariatkan. Sebuah hal yang disyariatkan. Seperti contoh gini, kita ambil contoh yang lain ya. Ka'bah yang ada saat ini, ya, itu sebetulnya tidaklah sesuai dengan Ka'bah yang dibangun oleh Nabiullah Ibrahim. Maksudnya desainnya, bentuknya, ukurannya, ya, tidak seperti yang dibangun oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Di mana Ka'bah saat ini ada berapa? Cuma satu pintu kan? Sedangkan Ka'bah yang dibangun oleh Nabiullah Ibrahim memiliki dua pintu dan bukan berbentuk kubus, tapi agak lebih panjang lagi. Yang dimana Hijr Ismail itu juga masuk ke dalam bangunan Ka'bah. Nah, tetapi ketika itu orang-orang Arab di zaman hidupnya Nabi dan sebelum diutusnya Nabi Muhammad SAW, itu tentu sudah diketahui ya para ikhwas sekalian, ya, kisah tentang pembangunan Ka'bah, pembangunan ulang Ka'bah yang ada kan kajian sirah di tempat ini di Rumah Quran Al-Irsyad yang disampaikan oleh Ustaz Ammar, ya. Bahwasannya dahulu orang Arab itu nggak mau dia bangun Ka'bah itu pakai duit haram. Jadi mereka ngumpulin duit halal yang mereka punya, yang kebetulan duit halalnya sedikit. Akhirnya mau nggak mau, akhirnya mereka harus merenovasi. Harus direnovasi, yang dimana duit halalnya itu cukup, ya, untuk membangun Ka'bah dengan seukuran yang ada saat ini. Nah, ketika Rasulullah SAW diutus, lalu beliau sudah menguasai kota Makkah, yang dimana setelah Rasulullah SAW menguasai kota Makkah tidak lama beliau wafat kan? Artinya orang Makkah ini, penduduk Makkah ini, ya, masuk Islam, wafatnya Rasulullah SAW itu dalam kondisi penduduk Makkah ini belum lama masuk Islam. Nah, Rasulullah mengatakan kepada Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala, wahai Aisyah, seandainya kaummu bukanlah karena kaummu baru masuk Islam, artinya orang Quraisy, pasti aku akan mengubah bentuk bangunan daripada Ka'bah dan mengembalikannya seperti yang dibangun oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Nah, ini menunjukkan akan apa? Menunjukkan akan apa? Meninggalkan sunnah di dalam rangka untuk menjaga suatu hal yang diperintahkan dalam agama yang sifatnya lebih besar, itu juga suatu hal yang dianjurkan. Nabi Muhammad sengaja meninggalkan untuk mengembalikan bangunan Ka'bah seperti sedia kala di dalam rangka apa? Menjaga persatuan dan tidak menimbulkan fitnah yang lebih besar. Nah, begitu juga yang dilakukan oleh siapa? Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu dan Sayyidina Umar radhiyallahu taala anhu. Artinya apa? Beliau berdua ini punya pandangan yang jauh. Kalau sekiranya mereka berkorban terus, takutnya nanti kaum muslimin yang datang berikutnya menganggap kurban ini wajib untuk dikerjakan oleh seluruh kaum muslimin. Sedangkan beliau berdua selain sebagai seorang khalifah pemimpin, mereka juga adalah sebagai panutan kaum muslimin disebabkan mereka adalah seorang sahabat Nabi, bahkan termasuk sahabat yang paling terdekat dengan Nabi Muhammad SAW, dan juga seorang ulama alim, ya. Nah, akan tetapi, ya, sebagian para ulama di antara Imam Abu Hanifah radhiyallahu taala anhu melihat atau memiliki pendapat yang berbeda dengan jumhur. Beliau mengatakan bahwasannya berkurban ini hukumnya wajib bagi siapa? Bagi seseorang yang telah terpenuhi padanya dua hal. Pertama, orang tersebut sedang bermukim, artinya tidak dalam kondisi safar, dan juga dalam kondisi memiliki harta, ya, yang lebih daripada kebutuhannya, ya, daripada kebutuhan di hari raya Idul Adha dan 3 hari di hari tasyrik. Jadi harus dua hal itu terpenuhi. Nah, tetapi para ulama juga mengatakan mereka mengatakan bahwasannya ibadah kurban ini sunnah. Ibadah kurban itu juga bisa menjadi wajib hukumnya dengan disebabkan dua hal, ya.
Yang pertama adalah ketika seorang mengatakan ini adalah kurbanku. Nah, hati-hati tuh. Jangan ngomong ini korban saya, jangan. Ini hewan kurban saya. Kalau mengatakan ini hewan kurban saya, ini sudah menetapkan hanya untuk Allah. Ya. Jadi harus mengatakan ini hewan sunnah kurban saya atau kurban yang sunnah. Atau yang kedua adalah ketika dia bernazar untuk berkurban. Ya. Nah, itu dia. Jadi dengan dua perkataan tersebut menjadikan apa? Menjadikan kurban yang awalnya sunnah menjadi apa? Wajib. Nah, jadi hati-hati tuh ketika menyebutkan mau beli apa? Buat beli hewan kurban sunnah, ya. Jangan ngomong hewan kurban saya. Nah, kalau udah hewan kurban saya berarti saya sudah mewajibkan diri saya untuk berkurban. Yang dimana konsekuensinya nanti berbeda tuh antara kurban yang wajib dengan kurban yang sunnah. Nanti kita akan tahu tuh ya. Nah, sedangkan para ulama juga selain hal tersebut yang menyebabkan akan adanya perbedaan di dalam implikasi atau ya hukum yang diakibatkan dari perkataan tersebut, para ulama juga mengatakan apa? Hukum nazar ini makruh. Hukum nazar adalah makruh. Karena kenapa? Karena dia menjadikan atau membebankan dirinya dengan suatu hal yang asal hukumnya adalah sunnah. Asal hukum kurban apa? Sunnah. Kalau sunnah kan masih ada keluasan ya, kelapangan. Tapi ketika dia menazarkan kurban tersebut, menjadikan wajib sehingga dia menjadi sempit, mempersempit dirinya di hadapan syariat kurban. Nah, dalil-dalil disyariatkannya kurban ini adalah diantaranya firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Kautsar, "Fasholli li rabbika wanhar." Ya, "Fasholli li rabbika wanhar." Ya, maka salatlah untuk Rabbmu dan berkurbanlah. Ya, berkurbanlah. Nah, dan juga berdasarkan dalam sebuah hadis ya, yang diriwayatkan Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim, dhahan Nabi sallallahu alaihi wasallam bikabsyaini amlahaini. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkurban dengan 2 ekor kibas domba jantan. Amlahaini berwarna putih, aqranaini yang memiliki tanduk yang panjang. Zabahahuma yang beliau sendiri menyembelihnya biyadihi. Wasamma wa kabbar dan beliau menyebut nama Allah bismillah wa kabbar dan bertakbir ketika apa? Menyembelih hewan kurbannya. Wa wada'a rijlahu ala sifahihima dan beliau sallallahu alaihi wasallam ketika menyembelih hewan sesembelihannya tersebut beliau menaruh kakinya di bagian samping daripada hewan kurbannya ketika ditidurkan gitu. Jadi tidurkan lalu beliau kayak naruh kakinya di situ di bagian bagian samping daripada hewan kurbannya lalu beliau menyembelihnya. Nah, dan juga hadis yang diriwayatkan Imam At-Tirmidzi dan beliau mengatakan haditsun hasanun gharib. Hadis hasan gharib ya. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Ma amila adamiyun min amalin yauman nahari ahabba ila Allah min ihraqid dam." Tidaklah ada sebuah amalan yang lebih Allah Subhanahu wa taala cintai yang dilakukan oleh seseorang pada hari raya Idul Adha daripada menumpahkan darah. Maksudnya apa? Menyembelih hewan kurban. Innahu la ya'ti yaumal qiyamati biquruniha wa asy'ariha wa adlafiha. Nanti dia akan datang dengan membawa daripada tanduk-tanduk kurban yang dia persembahkan dan juga rambut-rambut daripada kurban yang dia persembahkan, wa adlafiha dan juga kuku-kukunya, wa anna ad-dama la yaqa'u minallahi bimakanin qabla an yaqa'a minal ardi fatibu biha nafsan. Ya, dan sungguh ya kurban ini akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum darah yang terpancar dari leher yang disembelih itu jatuh ke tanah. Subhanallah. Saking apa? Saking disukainya seseorang yang berkurban sampai-sampai dia lebih cepat diterima oleh Allah Subhanahu wa taala daripada jatuhnya darah ke tanah setelah disembelih. Nah, lalu kriteria orang yang disunahkan itu bagaimana? Kriterianya adalah ya, siapa saja yang memiliki ya
uang untuk membeli hewan kurban yang di mana uangnya itu lebih daripada ya kebutuhan belanja dirinya dan keluarganya dan juga rumahnya. Ya, satu hari di hari di hari kurban atau di hari raya Idul Adha dan 3 hari raya tasyrik. Misalnya, ada pesawat jual berapa? 2.800.000 ya, ada pesawat Jakarta Timur ya. 2.800.000. Nah, misalnya dia kebutuhan sehari makan itu belanja ya. Dan ya mungkin maintenance yang dibutuhkan untuk rumahnya misalnya ini misal ya 300.000 kali 4 hari berarti berapa? 1,2 ya 1,2 berarti kalau dia punya duit 4 juta ya dia beli hewan kurban 28 dan kebutuhan nafkahnya dia selama 4 hari 1.200.000 berarti jadi maksudnya menjadi sunnah yang ditekankan. Nah kalau misalnya dia cuma punya duitnya 3 juta, nah maka bagi orang ini tidak disunnahkan, jelas ya, nah, tidak disunnahkan. Nah kenapa demikian? Ya jangan sampai orang yang berkorban ini malah justru nanti kelaparan karena nggak bisa dia belanja. Sedangkan Nabi Muhammad SAW bersabda dalam riwayat Muslim, ayyamu tasyrik, ayyamu aklin wa syurbin. Hari raya tasyrik itu harinya makan-makan dan minum. Artinya senang-senang. Jangan sampai tujuannya Allah mensyariatkan Idul Adha ini untuk senang-senang, malah kita ada orang yang kelaparan. Orang-orang nggak bisa makan. Betul ya? Nah itu dia, makanya itu orang yang mau berkurban harus punya ya duit yang untuk kurban itu lebih daripada kebutuhan selama hari raya Idul Adha dan 3 hari raya di antara hari raya tasyrik. Maka dari itu orang yang misalnya dalam taraf kehidupannya itu di bawah atau yang biasa kita sebut mudahnya itu dengan sebagai orang yang miskin atau fakir, itu tidak disunnahkan untuk melaksanakan kurban. Nah, beribadah kurban ini, Nah, maka dari itu sebelum ke situ, maka itu tidak perlu orang bersedih ketika ketika dia nggak bisa berkurban. Kadang ada orang yang ya Allah tahun ini nggak bisa kurban. Nggak perlu begitu, ya tidak perlu seperti itu. Artinya tidak perlu seperti itu bagi mereka yang memang tidak memiliki kemampuan. Kalau punya kemampuan, terus nggak berkurban baru boleh untuk begitu. Ya, tapi kalau dia nggak punya kemampuan terus nggak berkurban, ya jangan seperti itu. Nah. Berkurban ini memiliki hikmah yang sangat banyak. Di antaranya ibadah kurban ini merupakan ibadah yang menjadi wasilah sarana untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena adalah ibadah. Dan juga kurban ini sebagai bentuk ekspresi rasa syukur, pembuktian rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga sebagai sebagai wasilah juga untuk mengeratkan dan menguatkan hubungan antara sesama muslim. Karena kenapa? Nanti kita akan tahu kalau orang sunnah kurban ini sangat ditekankan, sangat dianjurkan ya untuk menjadikan sebagian daripada daging yang dia kurbankan itu dari hewan kurban yang dia sembelih itu untuk dibagikan kepada kaum muslimin ya. Dan juga berkurban ini ya sebagai bentuk pembuktian akan kita berkurban untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kenapa? Berkurban dalam hal apa? Karena ketika kita berkurban ini pasti ngeluarin apa? Fulus. Betul ya? Ngeluarin duit. Sedangkan manusia ini, siapapun manusia, itu cenderung pada pelit. Nah, ketika manusia sudah berani mengeluarkan ya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, berarti ini sebagai salah satu bentuk pembuktian orang tersebut akan kecintaan orang tersebut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Nah,
Banyak diantaranya, banyak itu sedikit, itu diantara beberapa hal ya yang menunjukkan akan hikmah, diantara hikmah disyariatkannya kurban. Dan juga diantara hikmahnya satu lagi adalah sebagai bentuk kita mendahulukan kepentingan Allah, atau bukan kepentingan, kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala daripada keinginan kita. Ya, hal ini sebagaimana juga ditegaskan atau di makna ini juga Allah Subhanahu wa Ta'ala sebutkan dalam suratnya, di dalam salah satu ayatnya, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Tidaklah kalian dikatakan telah mendapatkan kebaikan yang sebenar-benarnya sampai kalian apa? Menginfakkan sesuatu yang paling kalian cintai. Jadi artinya dia mendahulukan Allah Subhanahu wa Ta'ala daripada kesenangan pribadi dirinya. Ya, kesenangan pribadi dirinya. Tapi perlu diperhatikan jamaah sekalian. Perlu diperhatikan jamaah sekalian, ya. Mendahulukan orang lain dalam hal perkara ibadah itu suatu hal yang makruh. Mendahulukan orang lain dalam hal perkara ibadah itu merupakan hal yang makruh. Bagaimana itu? Sebentar, Ana minum dulu ya. Bismillah. Contoh bagaimana? Gampangnya begini. Yang contoh sangat simpel dan sangat mudah. Ketika kita lihat ada soft kosong di depan kita. Kita ada soft ketiga, kita di soft ketiga. Soft kedua sama soft ketiga mana yang lebih bagus? Nah, soft kedua dengan soft pertama. Nah, jadi semakin dekat soft dengan imam itu semakin bagus. Terus kita tato kadar, ya, betul ya? Itu apa? Apa namanya istilahnya basa-basi yang salah, ya, rasa tidak enakan yang salah. Karena kata para ulama mendahulukan orang lain di dalam perkara ibadah itu merupakan perbuatan yang dimakruhkan. Jadi artinya apa? Nggak pakai ngomong, kita ngeliat langsung aja masuk. Jelas ya? Jangan pakai begini-begini dulu. Langsung aja. Jelas ya? Lain hal ceritanya ketika kita berbicara antara hubungan kita dengan Allah. Kita mendahulukan kepentingan Allah Subhanahu wa Ta'ala daripada kepentingan pribadi loh ya. Kepentingan pribadi kita itu merupakan suatu hal yang apa? Suatu hal yang disukai ya, dan merupakan sebagai bentuk ibadah yang paling besar. Naam. Nah, ibadah kurban ini juga memiliki beberapa fadilah. Beberapa fadilah. Di antara fadilahnya ya sebagaimana yang dituangkan dan dijelaskan di dalam beberapa hadis ya. Satu hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad bin Hanbal dari Zaid bin Arqam, qala ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, ma hadhihi al-adahi? Ini kurban ini apa sih? Kayak gitu kata para sahabat. Lalu Rasulullah menjelaskan, qala sunnata abikum Ibrahim salawatullahi alaihi wasallamu. Kurban ini merupakan sunnah. Sunnah ini artinya apa? Jalannya. Ya, jalannya siapa? Jalannya ayah kalian yaitu Nabiullah Ibrahim. Ya. Lalu qalu fama lana fiha ya Rasulullah. Lalu apa yang kita dapatkan wahai Rasulullah ketika kita berkurban? Kata Nabi, lalu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjawab, qala bi kulli sya'ratin minas sufi hasanah. Setiap satu helai rambut, bayangin, satu helai rambut daripada suf. Suf itu bulu daripada domba. Nah, itu kan tebel tuh. Itu kita kalau mau ngitungin gimana tuh? Ada yang tahu tuh jumlahnya tuh? Hah? Silakan hitung sendiri tuh. Kata Rasulullah, setiap helainya itu bernilai pahala. Allahu Akbar. Satu helainya, setiap helainya bernilai pahala. Dan juga di dalam hadisnya yang lain, ya, yang diriwayatkan Abul Qasim Al-Asbahani di dalam kitabnya Targhib wa Tarhib, dan juga Imam Baihaqi di dalam Sunan Al-Kubra, ya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Sayyidah Fatimah radhiyallahu taala anha, ya Fatimah, qumi fashhadi udhiyatak. Wahai Fatimah, bangkitlah, ayo jalan sama aku, kata Rasulullah SAW, untuk sama-sama menyaksikan hewan kurbanmu.
fa innalaki bi awwal qatratin min damiha maghfiratun likulli dzanbin, karena engkau akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala setiap tetesan darah yang dikeluarkan. Ama annahu yuja'u bilahmiha wa damiha yaumal qiyamati fayudha'u fi mizanika 70 dhi'fan, ya, dan nanti di hari kiamat akan didatangkan, ya, apa saja tuh, darahnya, dagingnya daripada hewan kurban yang kita sembelih tersebut pada hari kiamat, lalu ditaruh di mana? Di timbangan kita dan dilipat gandakan sebanyak 70 kali oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu dia tuh, di antara apa? Di antara hewan fadilah berkurban, ya. Lalu juga di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Imam At-Tabrani, ya, di mana Rasulullah, dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma 'amila adamiyun fi hadzal yaum." Tidaklah seseorang beramal pada hari ini. Maksudnya hari raya Idul Adha. Ya, afdal, lebih utama, lebih baik, min damin yuhraq, daripada darah yang dia tumpahkan dengan menyembelih hewan kurban, illa an yakuna rahiman maqtu'atan tusal, kecuali ada tali silaturahim yang dia putus, yang dia tidak sambung. Berarti dia apa? Dia terhalang dari apa? Dari mendapatkan pahala berkurban tersebut. Nah, itu dia. Nah. Baik. Kapan disyariatkan kurban ini? Kurban ini disyariatkan pada tahun kedua dari bulan dari tahun setelah hijrahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kurban ini hukumnya wajib untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hanya untuk siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini artinya apa? Ini termasuk hukum yang khusus untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu punya hukum-hukum yang khusus yang berbeda daripada umatnya. Seperti apa? Nabi Muhammad SAW diperbolehkan untuk menikah lebih daripada lebih daripada 4 perempuan. Salah satunya, di antara Nabi Muhammad SAW diwajibkan untuk melakukan sholat malam. Nah, kita wajib nggak? Nggak wajib. Ya, di antara Nabi Muhammad SAW diizinkan untuk melakukan wisol. Apa itu wisol? Ada yang tahu? Puasanya nyambung, ya. Jadi nggak buka udah, ya. Itu dia. Itu Nabi Muhammad SAW diperbolehkan, sedangkan umatnya tidak boleh. Nah, di antara syariat khusus itu adalah apa? Nabi Muhammad SAW itu wajib untuk melaksanakan kurban. Nah, kapan waktunya? Masuk waktunya adalah sejak terbit matahari dan setelah selesainya penyelenggaraan sholat Idul Adha. Dari situ. Jadi, dari terbit matahari sampai selesai dulu Idul Adha. Sholat Idul Adha, baru di situ mulai waktunya apa? Untuk melaksanakan kurban. Sampai kapan? Ya, sampai kapan? Sampai hari raya Tasyrik. Terbenamnya matahari dari tanggal 13 di bulan Dzulhijjah. Di bulan Dzulhijjah. Nah, sholat Idul Adha ini cuma apa ya? Udah 2 rakaat dan juga 2 kali khutbah. Ringan aja, pendek-pendek aja, jangan panjang-panjang. Khutbahnya sampai 1 jam, sampai 40 menit. Itu terlalu lama tuh khutbah kayak gitu tuh, ya. Pendek-pendek aja. Terlebih lagi apa? Idul Adha ini kan berkaitan dengan sholat Idul Adha, ya. Berkaitan dengan sholat Idul Adha, itu sunnahnya apa? Nggak makan dulu, ya kan? Kalau khutbahnya lama, tambah miring jamaahnya yang denger. Ya, jadi pendek-pendek aja khutbah Idul Adha itu, jangan panjang. Nah, itu berdasarkan sabda Nabi Muhammad SAW, awwalu ma nabda'u bihi fi yaumina hadza, ya, yang kita mulai dari hari raya Idul Adha itu adalah an nusalliya tsumma narji. Kita sholat dulu lalu pulang. Fananhar, kata Rasulullah, lalu langsung kita apa? Sembelih hewan kurban. Faman fa'ala dzalika faqad asaba sunnatana. Siapa yang melakukan hal tersebut, jadi memulai dengan sholat dulu, lalu ya apa? Menyembelih. Iya, karena Rasulullah menggunakan fananhar. Ya. Itu ataf wa tartib, menunjukkan akan adanya
urutan. Artinya sholat Idul Adha baru langsung apa? Jadi nggak boleh dibalik. Nggak boleh kayak gitu. Sholat dulu baru menyembelih. Ya. Dan juga Nabi Muhammad SAW juga menegaskan di dalam hadis ini lanjutannya, وَمَنْ ذَبَحَ قَبْلَ ذَلِكَ, siapa yang menyembelih sebelum sholat, فَإِنَّمَا هُوَ لَحْمٌ قَدَّمَهُ لِأَهْلِهِ لَيْسَ مِنَ النُّسُكِ فِي شَيْءٍ. Itu merupakan sebuah ya daging atau sesembelihan tujuannya untuk ngasih makan keluarganya, bukan sebagai bentuk berkurban ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, afdolnya berkurban itu di hari pertama. Di hari pertama afdolnya, ya. Bukan berarti nggak boleh hari kedua, hari tanggal 11, tanggal 12, 13, tapi yang afdol itu apa? Di hari tanggal 10, di 10. Nah, kalau sudah lewat gimana? Ya sudah, berarti bukan sebagai kurban, tapi hanya sebagai apa? Sedekah biasa saja. Nah, berbeda ketika dia kurbannya itu jadi wajib, nazar. Ketika kurbannya nazar. Itu kan kita bicara kurbannya kalau sunnah. Artinya kalau sunnah dia tanggal 10, tanggal 11, 12, 13 ada batas waktunya. Artinya kalau waktunya sudah terlewat berarti sudah tidak disunahkan. Berbeda ketika hukumnya nazar. Kalau dia sudah bernazar dan dia sudah menentukan waktunya, misalnya saya akan menyembelih, misalnya dia ngomong kayak gitu, kurban ya di hari raya Idul Adha. Berarti kan dia sudah membatasi waktunya kan? Dan dia belum juga ketika hari raya Idul Adha itu menyembelih hewan kurban. Lalu bagaimana kalau udah lewat waktunya udah selesai? Enggak, tetap dia harus apa? Menyembelihnya. Dan ketika dia menyembelihnya di luar daripada hari raya Idul Adha itu sebagai bentuk qadha, sebagai bentuk qadha. Nah, syarat untuk sahnya kurban ini yang melakukan adalah ada 4 hal. Yang pertama adalah apa? Syaratnya apa? Dia adalah seorang Islam. Maksudnya artinya yang memberikan hewan kurban itu adalah orang Islam dan juga dia dalam kondisi baligh. Bukan anak bocah, ya. Dan juga berakal, bukan orang gila, ya. Dan juga dia dalam kondisi memiliki kemampuan untuk berkurban, ya. Nah, untuk syarat ya hewan kurbannya seperti apa? Itu tadi syarat orang yang berkurbannya ya. Syarat orang berkurbannya, orangnya Islam, dia sudah balik, berakal dan juga mampu untuk berkurban. Nah, syarat untuk hewan kurbannya seperti apa untuk diterima? Ini perhatikan nih, ya. Yang pertama adalah apa? Dia harus merupakan miliknya daripada orang yang berkurban, bukan milik orang lain. Ya. Nah, lalu yang kedua, yang dikurbankan itu adalah salah satu di antara 3 hal. Apa? Imma unta atau sapi atau kambing atau domba. Nah, dan juga hewan kurbannya itu harus terbebas daripada cacat, aib, ya, yang menyebabkan kurbannya itu tidak diterima. Lalu yang keempat adalah, yang ketiga ya, yang keempat adalah cukup umurnya. Artinya ada batasan umurnya. Ya, ada batasan umurnya. Nah, lalu yang selanjutnya adalah dilaksanakannya apa? Dilaksanakannya di waktu yang telah ditentukan. Artinya dia jangan kapan tadi, misalnya jam 6 pagi atau jam 5 subuh. Boleh dia berkurban jam 5 subuh? Iya, nggak boleh. Kalau dikatakan berkurban enggak, tapi dia sebagai apa? Hewan sembelihan biasa aja, ya. Tapi bukan sebagai bentuk apa? Ibadah kurban. Ya. Nah, sekarang kan tadi disebutkan syaratnya, di antara syarat hewan kurban itu harus sampai umurnya. Betul ya? Pertanyaan umur berapa sih? Betul nggak? Hah? Jadi pertanyaan nggak buat kita? Iya dong, supaya syarat sahnya terpenuhi dan kurbannya diterima. Ya, kalau onta umurnya adalah 5 tahun, jadi nggak boleh kurang daripada 5 tahun. Adapun
sapi juga masuk ke dalam di sini adalah kerbau. Itu adalah umurnya 2 tahun dan sudah mau masuk ke 3 tahun. Adapun kalau domba berapa tahun? 1 tahun. Atau kurang dari 1 tahun tapi kondisinya giginya sudah tanggal. Giginya sudah tanggal. Nah, jadi kalau sudah tanggal misalnya umur 7 bulan, 8 bulan, 9 bulan misalnya gitu. Tapi giginya sudah tanggal, nah itu baru boleh. Tapi kalau seandainya, wallah saya nggak tahu juga, kalau belum tanggal juga, belum tanggal juga giginya, maka sampai berapa ditunggu? 1 tahun. Tanggal maksudnya copot ya, sudah ganti. Kalau kita nih bahasa, kalau manusia itu udah ganti gigi tetap gitu, bukan gigi susu lagi, ya. Nah, kalau kambing susuan, ya, kalau atau yang dikenal biasanya kita ada yang nyebut sebagian kambing Jawa, ya misalnya kayak gitu, ya. Itu berapa umurnya? 2 tahun. 2 tahun. Nggak boleh kurang dari 2 tahun. Kalau domba tadi, domba 1 tahun. Kurang atau boleh kurang tapi kondisi giginya sudah tanggal. Kalau bahasa kita ngomongnya apa? Udah kupak. Ngomongnya begitu, ya. Nah, karena kriteria kondisinya, ya, maksudnya kriteria yang disukai itu seperti apa? Kriteria hewan kurban yang disukai, yang pertama adalah apa? Kalau bisa kibas, artinya domba jantan, dan dia gemuk, domba jantan yang gemuk, ya. Terus juga memiliki tanduk yang panjang, sebagaimana domba jantan yang disembelih oleh Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad itu dombanya warnanya putih, di matanya ada hitamnya. Dan besar, dan juga ada tanduknya panjang. Dan juga warnanya putih, disukai warnanya apa? Putih. Karena Nabi Muhammad SAW berkurban dengan domba jantan yang berwarna putih. Nah, para ulama sampai lebih lanjut lagi mengatakan, apa? Warnanya itu. Afdolnya, tingkatannya pertama adalah putih. Kalau nggak dapat putih, selain hitam, baru kalau misalnya nggak dapat, yang ketiga adalah yang paling urutannya paling bawah adalah hitam. Itu sampai seperti itu. Nah, adapun karakteristik yang makruh, ya, jadi intinya kalau mau kurban jangan begini, ada sifat-sifat seperti ini di hewan kurbannya. Yang pertama adalah apa? Robeknya atau ada luka di kupingnya, ya, retakan di kupingnya, atau kupingnya sudah tanggal, artinya terputus. Karena ada sebagian ulama sampai mengatakan apa, kalau kupingnya terputus itu juga tidak sah hewan kurbannya. Lalu atau nggak ada sama sekali kupingnya atau terpotong kupingnya. Lalu yang selanjutnya yang dimakruhkan adalah retaknya tanduk. Ya, tanduknya ada retak. Yang dimakruhkan juga adalah kalau hewan kurbannya itu nggak punya tanduk. Atau tidak punya tanduk atau tanduknya retak. Dan juga diantara kriteria yang dimakruhkan adalah ketika hewan kurbannya itu ahwal. Ahwal artinya apa? Juling. Juling. Ya, matanya. Ya. Nah juga tanggalnya atau copotnya gigi sampai mengakibatkan hewan kurban itu jadi kurus. Nah, itu suatu hal yang dimakruhkan. Nah, adapun sifat yang tidak diperbolehkan. Nah, ini tidak diperbolehkan. Artinya apa? Kalau ada orang yang bawa hewan kurbannya kayak begini, nggak sah dia. Tidak sah. Yang pertama adalah apa? Picak matanya. Matanya picak. Jadi matanya udah hilang sebelah. Lalu yang kedua adalah amya, artinya dia sudah buta hewan kurbannya. Lalu yang selanjutnya adalah kakinya itu sudah bahasanya pincang.
atau pengkor ya bisa dikatakan. Atau ya, atau hewan kurbannya inilah apa? Kondisinya apa? Sudah kehilangan akalnya. Artinya udah bingung mau kemana tuh hewan kurbannya. Karena hewan tuh juga punya pikiran juga dalam artian instingnya. Ini dia udah kehilangan saking udah pikirannya sudah hilang. Nah, jadi 4 kriteria ini yang dilarang. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW, ya. Arba'un la tujzi'u fil udhiyah, fil adhahi. Maaf, ada 4 kriteria yang tidak sah ya pada hewan kurban. Yang pertama al-awra al-bayyin al-awaruha, ya, yang dia picak sebelah. Al-wal maridah al-bayyin maraduhu, yang dia sakit benar-benar udah sakit. Kalau sakit sedikit yang bisa disembuhkan itu tidak mengapa. Wal arja al-bayyin arajuha, yang dimana kakinya pincang. Wal ajfa allati la tanqa, ya, dia juga yang udah kehilangan akalnya. Nah adapun kalau berkurban dengan apa? Dengan betina boleh nggak? Boleh. Tapi afdolnya dengan apa? Jantan. Ya. Adapun kalau misalnya jantannya itu maaf dikebiri boleh nggak? Boleh. Boleh nggak? Boleh. Iya. Bahkan sebagian ulama ada yang mengatakan afdol. Karena sebagian ulama. Karena kenapa? Biasanya hewan jantan itu kalau dikebiri biasanya lebih gemuk. Ya, dikebiri. Maksudnya dikebiri itu apa? Disteril ya. Jadi biasanya itu diambil, maaf itunya, bijinya, ya. Tapi kalau misalnya disterilnya sampai dihilangkan semuanya, maaf kelaminnya, itu tetap diperbolehkan karena nggak ada ngaruh dengan apa? Dengan dagingnya. Tapi ada sebagian ulama juga yang memakruhkan kalau dikebiri hewan kambing itu adalah pendapat mazhab Abu Hanifah, ya. Pendapat mazhab Abu Hanifah. Nah, sedangkan Imam Ahmad memiliki pendapat kalau kambingnya ada kurapnya itu nggak boleh. Kambingnya ada kurapnya. Karena apa? Memberikan dampak kepada daging dan juga lemaknya. Daging dan juga lemaknya. Nah, baik, sampai sini dulu. Insyaallah tabaraka wa taala kita lanjutkan di pekan yang akan datang. Kurang lebihnya mohon maaf. Ya, ada beberapa permasalahan, ya. Nanti insya Allah ada beberapa permasalahan yang ini menjadi banyak pertanyaan yang berkaitan dengan masalah hewan kurban. Di antaranya apa? Ada 2 hal nih pasti yang banyak ditanya. Nanti ada jawabannya di pekan depan apa? Kalau kita korban buat orang yang udah meninggal. Terus kedua, kalau korbannya digabungin untuk akikah bagaimana Ustaz? Nah, ya. Itu nanti akan ada jawabannya di kajian yang akan datang. Wallahu taala a'la wa a'lam wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.